Hai, balik lagi di podcast KMITK Bersuara episode 4. Episode kali ini kita akan ngebahas tentang kepengurusan yang baru, yaitu Kabinet Kita Jaya. Di sini udah ada saya sebagai podcasternya, yaitu Risma Fitriani dari Kementerian Komunikasi dan Media Informasi. Terus di sini udah ada narasumbernya, yaitu Ya, nama saya Muhammad Anwar Ramadan. Saya Presiden KMITK tahun 2020. Kabinet Kita Jaya. karena di sini udah ada Anwar, jadi kita langsung aja ngobrol sama presmanya. Hai Nur, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya kan ini udah kemarin Lebaran ya. Aku mau ngucapin yang aizin wal faizin dulu. Mas, aku juga minal aizin wal faizin buat semuanya juga. Seperti itu. Lebaran kali ini kan beda banget ya Nur. Iya. Gimana nih? Pengalaman terbarunya gimana? Iya ya, kalau di Lebaran tahun ini memang beda karena ya kita sedangkan kan kita lagi ngalamin wabah ya, pandemi COVID-19 ini. Jadi semuanya serba beda. Kalau misalnya tahun lalu kita ada yang pulang kampung dan segala. Aku tahun lalu juga pulang kampung gitu kan. Tapi tahun ini nggak bisa karena ada wabah ini gitu kan. Jadi ya disyukuri aja sih atas apa yang ada. Kemudian ya masih bersyukur juga kan masih bisa merasakan bulan Ramadan tahun ini. Sampai Lebaran juga masih bisa ketemu keluarga yang di rumah lah, terutama seperti itu. Komunikasi juga masih bisa terjalin kan dengan adanya teknologi dan segala macamnya. Jadi insya Allah tetap ya walaupun berbeda tapi tetap bisa dirasakan lah nikmatnya. Iya. Sama sih aku juga gitu kan, tahun-tahun sebelumnya aku selalu pulang kampung, terus sekarang di rumah aja Lebaran. Terus cuma bertiga kan, keluarga aku kan nggak ada yang di papan kan, cuma bertiga sama orang tua aku. Jadi kayak beda banget sih, udah kayak situasi di rumah aja, terus udah cuma bertiga aja di rumah, nggak sama keluarga besar, jadi beda banget. Terus selama kuliah ini kan udah kuliah online ya, pasti beda banget nggak sih Nur? Iya, beda. Malah kayaknya semakin apa ya? Ya beda banget terasanya gitu. Bahkan tugas-tugas ya bertambah gitu kan ya. Iya bener banget asli. Kalau lebih suka kuliah offline atau online? Lebih suka kuliah offline atau online? Aku lebih suka offline sih karena ya lebih maksimal ya, Iya sih. belajarnya segala macam. Kemudian ya pasti lebih sering ketemu ya sama dosen kan, dia bisa ngejelasin. Cuman kalau online ini kadang ya itu kendalanya, kadang beberapa dosen mengubah metode belajarnya, jadi yang awalnya materi ini kalau menurutku lebih enak dijelasin, tapi kita lebih banyak belajar mandiri, baca materi segala macam gitu. Tapi kalau misalnya di online itu juga lebih cenderung gak belajar gak sih? Jujur. Ya gimana ya, belajar iya tapi nggak Semaksimal pas offline. Offline. Karena kalau offline kan kita kelas ya pasti belajar gitu kan. Cuman kalau mungkin kalau di online ini belajar lebih fleksibel. Oh iya, oke. Lebih fleksibel. Kapan kita mau belajar, belajar. Terus kalau tugas tuh makin bertambah, tugas juga makin banyak. Deadline-nya juga nggak masuk akal nggak sih Nur? Beberapa iya, tapi beberapa masih bisa masuk akal lah gitu. Terus dari kemarin kita UTS, kamu udah UAS belum? UAS, jadi kalau di prodi UAS mayoritas tugas sih. Oh gitu ya. Tugas. Jadi kita runningnya kan sudah dari awal-awal gitu ya, sudah dikasih tugasnya gimana, kerjain nanti di UAS dikumpul. Presentasi sih. Tapi udah semua tuh dikumpul? Belum. Berarti nanti, minggu minggu depan nanti ada beberapa jadwal untuk presentasi. Mantap. Terus kan ini kita udah ngebahas tentang kuliah online gitu kan. Kita udah ngebahas tentang akademik kita. Terus di non-akademik nih, gimana organisasi kita kan udah beda banget ya pasti online gitu. Kalau rapat online di Google Meet atau Zoom. Kalau diskusi juga susah kan, karena kita nggak tatap muka langsung. Nah, karena ini kepengurusan baru, Nur, gimana sih perbedaannya pas kita dulu misalnya di aspirasi gitu? Kita kan nggak ada pandemi kayak gini, jadi kayak lebih mudah menjalaninya. Terus sekarang udah ada pandemi di kepengurusan baru tuh gimana? Menurut kamu kayak signifikannya? Kalau menurutku ya kalau dibilang berbeda pasti berbeda kan ya, apa yang kita alami ketika dulu kita masih staff di kabinet sebelumnya, di kabinet aspirasi, dimana masih belum ada wabah ini ya. Terus sekarang kita ngalamin wabah di kepengurusan baru ini. Ya salah satunya tadi kita kalau misalnya rapat kan biasanya kumpul di mana nih, di kafe mana gitu kan. Terus tapi kalau di sekarang ya nggak bisa karena ada batasan segala macam, jadi mau nemu semuanya serba online itu. Suka ada miskom gitu nggak sih Nur? Miskom kalau sejauh ini sih miskom yang terjadi nggak besar ya, maksudnya
ya miskom mungkin karena faktor ini aja sih, biasanya kalau susah dihubungin karena nggak ada paket itu biasanya gitu. Kalau hal yang lain insya Allah masih lancar sih. Cuman kadang gini juga, dilemanya ketika rapat online atau diskusi dengan banyak orang gitu ya secara online, karena kita nggak bisa ngontrol ini aja sih, partisipasi mereka gitu. Karena kan ya kita nggak tahu apa mereka tetap standby dengerin atau gimana gitu kan. Ya kadang kurang maksimalnya di situ kalau misalnya diskusi gitu ya secara online, karena lebih enak sih kalau misalnya ketemu kan tatap muka nih, gimana pendapatmu gini dia ngobrol gitu. Tahu orang tuh ngapain Ya gitu. dia ngedengerin kan pasti nyimak gitu. Cuman kalau online kan kita nggak tabu, apalagi kalau kameranya dimatiin kan. Iya. Itu sih kendalanya. Sering banget tuh ninggalin gitu kan, jadi cuma Betul, stay kamu doang. ninggalin? Enggak, kalau rapat enggak. Oh, iya. Tapi kalau matkul tuh kadang suka udahlah. Benar, di belajar juga ya kadang gitu kan. Kadang yang ada jadwal nanti jam segini kita kuliah gitu kan. Ya ada beberapa dosen ngasih materi, kadang ya teman-teman kadang ya itu kita nggak tahu standby atau enggak gitu kan. Apalagi kalau misalnya pas sesi 3 itu kan ngantuk kan Nur, terus siang. udahlah tidur, tapi harus kelas, mending udah tidur aja. Kayaknya pagi ngantuk, siang ngantuk. Emang kalau di rumah itu pasti bawaannya aku tuh ngantuk Nur. Iya, ya itu makanya belajar tuh fleksibel sesuai kapan kita mau belajar. Benar itu sudah. Terus aku mau nanya nih, kan kabinet baru nih namanya Kita Jaya. Itu arti dari kabinet Kita Jaya itu apa Nur? Iya, oke. Jadi ya di kabinet baru ini kan namanya Kita Jaya ya. Kalau aku boleh jelasin ya, arti dari makna kata Kita Jaya ini kan, kalau kita tahu Kita Jaya ini kan terdiri dari 2 kata ya, kita sama jaya. Nah, 2 kata ini aku sebelumnya aku mau cerita dulu. Jadi dalam proses penamaan kabinet ini bagaimana, cukup panjang sih. Artinya di awal aku ketika sudah dinyatakan sah terpilih seperti itu kan, mulai memikirkan persiapan dan segala macamnya. Aku mulai buka diskusi lah sama teman-teman, kira-kira gimana masukannya untuk nama-nama kabinet di kepengurusan baru ini gitu. Nah dari sekian banyak masukan saran dari teman-teman, aku coba saring, kemudian aku buat keputusan kira-kira nama apa yang pengen gue bawa di kepengurusan baru ini. Akhirnya tercetuslah nama Kita Jaya. Nah Kita Jaya tadi 2 kata, kita sama jaya. Nah dari kata pertama kita ini aku memaknainya sebagai simbol persatuan dan kesatuan. Artinya ini juga sebenarnya selaras dengan visi yang gue bawa ketika masa pemilihan kemarin, yaitu poinnya ialah KMITK bersatu. Nah dari KMITK bersatu ini ada cita-cita gimana dengan adanya persatuan dan kesatuan itu bisa semakin erat dipegang di KMITK gitu. Nah, kemudian jaya ini kan artinya keberhasilan atau kejayaan dalam pencapaiannya. Jadi ketika digabungkan ya kedua nama ini, Kita Jaya artinya simbol semangat KMITK yang bersatu tadi untuk mencapai sebuah keberhasilan atau kejayaan yang telah dicita-citakan. Seperti itu sih. Iya kan, nama tuh juga doa ya. Jadi kan kita berharap juga kan KMITK tuh dengan kita gitu, kita bisa membawanya sampai jaya gitu. Terus Nur, kan kemarin kita bikin Q&A di Instagram. Kita udah mempersilahkan warga-warga KMITK untuk memberi pertanyaan yang berkaitan dengan kabinet Kita Jaya. Mungkin dari teman-teman pengen tahu gitu lebih lanjut, lebih dalam tentang kabinet kita yang baru, karena kita nggak bisa nanya langsung gitu kan karena lagi online gini. Terus aku udah nampung beberapa pertanyaan. Oke. Yang pertama ini aku langsung gabungin aja sih pertanyaan dari Faredoy sama An Budai, karena pertanyaan itu sama. Intinya bagaimana cara seleksi sekjen dan menteri-menterinya beserta jajaran-jajarannya. Oke, prosesnya ya berarti ya. Jadi ini berarti cerita ya. Jadi ketika saya sudah dinyatakan terpilih pada saat itu, ya saya mulai mempersiapkan segala persiapannya yang diperlukan untuk pembentukan kabinet ini gitu kan. Saya yang pertama yang saya lakukan itu dalam pemilihan menterinya. Nah kalau menteri-menteri ini, jajaran menteri ini itu langsung dipilih oleh saya dengan yang pastinya seleksinya secara ini ya, bahasanya dari seleksi saya pribadi gitu kan. Saya melihat dari teman-teman yang, kalau poin utamanya sih saya melihat dari teman-teman yang
berada di kementerian-kementerian sebelumnya gitu kan. Artinya dengan ini teman-teman tersebut sudah punya gambaran gitu dari kementerian yang akan dia bawa gitu kan ketika saya menunjuk dia sebagai menteri gitu. Jadi ya saya awalnya mulai buka komunikasi dengan mereka secara personal sih. Jadi salah satu ketika ada waktu aku datangin ke teman-teman yang calon menteri yang akan saya ajak kerjasama di kabinet ini dan diskusi gimana pendapat mereka. Saya tawarkan kepada mereka apakah mereka bersedia atau tidak. Beberapa ada yang bersedia, beberapa ada yang masih butuh waktu untuk pertimbangan segala macam. It's okay gitu kan, karena mungkin butuh waktu gitu kan, sampai akhirnya semuanya oke. Nah ketika semuanya sudah oke, nah untuk jajaran selanjutnya mulai dari segmen dirjen dan staf ahli aku serahkan sepenuhnya kepada mereka untuk memilih mana-mana teman-teman yang kiranya bisa mereka ajak kerjasama di dalam kementerian atau BSO-nya gitu ya, seperti itu. Kalau dari kamu sendiri itu tuh dalam pemilihan pengurusnya itu tuh ada apa ya kayak kriterianya itu nggak sih, atau kamu cuma lihat dari backgroundnya dia aja, entah itu pernah berorganisasi di mana gitu atau gimana? Jadi seperti yang gue bilang tadi, aku pertama pasti ngelihat dari backgroundnya dia. Artinya kan tadi kalau konteksnya kan aku memilih menteri ya, aku milih si A misalnya menteri, aku lihat pasti poin pertama adalah ketika aku pengen dia jadi menteri di kementerian mana, pasti backgroundnya harus dari kementerian itu menurut aku ya. Karena biar dia sudah tahu gambarannya apa yang mau dia, ya kan dia sudah mengalami di kepengurusan sebelumnya selama setahun kan, dia pasti dia punya inovasi atau apa-apa yang mau diperbaiki di kementerian itu. Jadi poin yang pertama sih itu dari backgroundnya dia. Selebihnya aku juga ngelihat dari gimana kira-kira kalau aku kerja sama dia komunikasinya berjalan dengan baik atau enggak, seperti itu. Dan itu poin juga yang bisa aku pastikan di awal sih. Jadi aku juga ada minta komitmen sama mereka. Jadi ketika mereka bersedia, ya kita sama-sama komitmen untuk menjalankan kepengurusan ini dalam setahun ke depan, seperti itu. Dalam belah yang mereka bersedia. Intinya background sama komitmen, terus juga enak nggak ini orang buat diajak kerja sama ya. Iya. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari M Atakwa. Dia nanya, Kita Jaya, dalam satu periode ini kemana kabinet mengarahkan kejayaan KM ITK? Nah kalau dibilang arah kejayaan, jadi kalau aku bisa bilang kita ada, bisa dibilang tagline atau narasi ya. Seperti mungkin teman-teman juga sudah tahu, ada 3 poin: bangun raga, ciptakan karya, bersama hingga jaya. Jadi dari ketiga poin ini aku terjemahkan dari masing-masing poinnya. Yang pertama bangun raga. Bangun raga ini bisa kita simbolkan sebagai fase perencanaan atau persiapan, dimana mulai dari pembangunan struktur segala macam gitu kan, apa-apa aja yang mau diimplementasikan nanti di kepengurusan ini. Kemudian ketika selesai fase pertama, masuk fase kedua, yaitu ciptakan karya. Nah ini fase implementasi, apa-apa yang sudah kita rencanakan dalam satu kepengurusan ke depan ini kita implementasikan, kita jalankan dengan maksimal, seperti itu kan, sesuai yang direncanakan. Nah kemudian yang di akhir bersama hingga jaya aku terjemahkan sebagai fase evaluasi, artinya masa perbaikan. Jadi apa yang sudah kita implementasikan pasti terdapat kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang terjadi gitu kan. Nah, harapannya itu pasti jangan sampai terulang kembali kan. Nah, makanya itu sebagai evaluasi untuk perbaikan sehingga hasil yang kita dapatkan nantinya bisa lebih maksimal gitu. Mantap banget, semoga aja beneran bisa membawa KMTK semakin jaya sih Nur. Amin. Kita sama-sama. Nah ini ada pertanyaan dari Alwi Fori. Dia nanya nih, harapan Presiden KM ITK bagi kejayaan KM ITK. Ya makasih Mas Alwi pertanyaannya. Jadi harapan aku ya untuk kejayaan KM ITK ke depannya sebagai Presiden KM ITK, yang jelas ini melanjutkan tadi ya 3 poin yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Jadi aku berharap bahwa KM ITK ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi gitu kan. Artinya dengan apa-apa yang sudah
dilakukan sebelum-sebelumnya ketika ada evaluasi hal-hal yang perlu diperbaikin, kalau bisa kita perbaikin sekarang sehingga kedepannya generasi-generasi selanjutnya tinggal apa ya biasanya tinggal memperbaiki apa-apa yang belum diperbaiki. Artinya di sini poinnya adalah kita meminimalisir kesalahan atau hal-hal yang perlu diperbaiki sehingga kalau misalnya di pengurusan ini kita ada beberapa yang sudah kita perbaikin, dilanjutkan sudah baik gitu kan ya. Nah, adik-adiknya tinggal memperbaiki apa yang belum kita sempat perbaiki gitu. Seperti itu sih. Dalam regenerasi emang seperti itu sih bentuknya. Terus ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Amhandayani. Dia nanya, bagaimana strategi untuk menjalankan proker yang tertunda selama pandemi? Iya sih benar juga Nur, kan gara-gara pandemi nih proker tuh baik yang ketunda. Jadi mundur lagi gitu. Iya, jadi apa ya? Benar sih. Apa namanya? Kan ya teman-teman, ini sebenarnya kalau aku cerita juga ya. Jadi ketika masuk ke pengurusan baru ini kan memang sudah pandemi gitu ya. Jadi sudah dari awal tuh sudah dikasih tantangan nih, pandemi gimana nanti kamu jalan dalam kepengurusan ke depannya gitu ya. Nah, beberapa proker di tiap kementerian ada yang bahasanya apa ya, yang dia berjalannya apa bahasanya pasti artinya gini, butuhkan masa banyak. Artinya mengundang masa banyak secara tatap muka. Contohnya aja pelatihan ya, kayak pelatihan kemudian kayak misalnya spinetam gitu kan, kemudian dan lain sebagainya. Nah, beberapa program ini sebenarnya kalau saat ini kondisinya bisa dibilang menggantung enggak juga, tapi besar kemungkinan masih tetap bisa dijalankan. Entah nanti ada protokol yang harus dipatuhi gitu ya untuk berjalannya nanti. Itu kita kalau untuk yang kayak spinetam itu kita kembalikan lagi ke kampus, karena kan spin dan etam kan kita kerjasama juga dengan kampus, kebijakan juga ada dari kampus. Dan sejauh ini sih kampus ada memberikan kebijakan kegiatan boleh tapi ada terbatas gitu kan ya, terbatas. Nah, itu juga jadi pertimbangan buat teman-teman panitia penyelenggara gitu ya, kira-kira mungkinnya seperti apa. Nah, adapun kalau misalnya kayak pelatihan ya biasanya di BSOMJ gitu kan, kita memang saat ini dari teman-teman BSOMJ ini sedang memikirkan gitu gimana bisa menjalankan pelatihan ini sesuai timeline yang sudah bahkan ini sebenarnya sudah mundur banget gitu timelinenya. Udah mundur banget. Jadi teman-teman dari pemandu saat ini sih lagi mengkaji bagaimana kalau misalnya pelatihan ini diadakan secara online. Pasti banyak perubahan sih. Pasti banyak hal-hal yang mungkin nggak, yang kalau kita dulu ada misalnya contohnya ice breaking segala macam, mungkin kalau misalnya nanti online bakal enggak. Tapi sebenarnya pertimbangan kalau dijadikan online pun juga banyak. Tadi seperti saya bilang tadi, pelatihan ya, materi kan. Bagaimana kita bisa memastikan teman-teman yang menyimak ini gitu kan, menyimak ini bisa maksimal atau enggak gitu kan. Apalagi misalnya keterbatasan kuota gitu kan ya. Kuota nggak ada, mereka nggak bisa ikut gitu kan. Nah, itu juga jadi pertimbangan gitu. Tapi kita ya sembari menunggu kebijakan dari kampus apakah bisa memungkinkan pelatihan ini bisa dijalankan, sambil mempersiapkan juga sih strateginya ya, mau tidak mau dialihkan ke online seperti itu. Tapi kalau misalnya terus berlanjut gini kan kita kan belum tahu nih, bahkan kita juga nggak tahu nanti semester depan tuh masih stay at home atau udah kembali normal, karena udah ada new normal juga kan sekarang. Pasti dari kita udah bikin dua konsep gak sih, ya kan, untuk yang offline sama online gitu. Jadi menurut aku seenggaknya kalau misalnya kita mempersiapkan untuk keduanya itu insya Allah kan berjalan dengan baik, masih bisa berjalan prokernya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Frigatrario _, dia nanya, apa terobosan baru dan inovasi yang ingin dibawa Kabinet Kita Jaya untuk KMITK? Oke, terobosan baru ya di Kabinet Kita Jaya ini. Kalau dari aku sih sebenarnya karena aku jelasin gini, fokusanku di kepengurusan ini lebih ke lebih banyak ke membenahi apa yang sudah sebelumnya dilakukan tapi masih banyak kekurangan gitu ya. Mulai dari sistemnya, kemudian salah satu yang bisa disorotin tuh ini sih dari tahap persiapannya sendiri.
kalau apa namanya, eh, aku juga di kepengurusan ini juga kebetulan kita dapat pembina yang baru juga gitu ya, itu Pak Ainun gitu kan selaku pembina untuk kabinet Kemitika ini. Dari beliau banyak hal-hal baru yang diajarkan dalam berorganisasi, terutama dalam fase persiapan atau perencanaan kemarin gitu kan ketika menginisiasi kabinet ini. Jadi benar-benar uh, benar-benar kayak baru tahu gitu, oh ternyata di awal tuh harus seperti ini alurnya, gini-gini, mulai dari apa namanya, penerjemahan GBHK gitu kan jadi poin-poin kerja dan segala macam itu kan di breakdown salah satu, kemudian sampai akhirnya jadi GBPK, kemudian dari GBPK itu kan dirapatin sama tiap kementerian, kemudian habis itu ada rakar di awal gitu kan untuk semua staf dan segala macam gitu kan. Alur-alur itu yang mungkin di kepengurusan ini mulai apa ya, mulai menjalankan hal yang sebagaimana mestinya gitu kan. Artinya ini juga sembari mengedukasi buat adik-adik, terutama staff ya yang ngikutin rangkaian kemarin, biar tahu oh nanti ketika kepengurusan selanjutnya nanti ya di kabinet selanjutnya, oh berarti di awal tuh harus gini loh. Nah jadi harapannya tidak hanya dari kita yang tahu hal-hal baru ini seperti yang aku bilang tadi, tapi adik-adiknya ini juga bisa meneruskan. Nah jadi poinnya adalah lebih ke banyak ke memaksimalkan sih, lebih tepatnya memaksimalkan apa-apa yang kemarin masih belum berjalan dengan maksimal. Bagaimana di kepengurusan ini kita bisa mungkin dengan mengubah metode dan segala macamnya sehingga kita bisa mencapai hasil yang lebih maksimal lagi dari sebelumnya gitu. Karena kalau aku bilang ya beberapa program kerja yang ada di kabinet sebelumnya sudah bagus-bagus gitu, cuman mungkin dalam pengeksekusiannya kemarin masih banyak kendala dan evaluasi yang harus diperbaiki sehingga kedepannya bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Terus mungkin kalau sedikit lebih cerita juga poinnya, hal yang apa di kepengurusannya pengen di apa ya bahasanya, sebenarnya kalau dibilang inovasi juga sebenarnya di kepengurusan sebelum juga ada gitu, tapi ya tadi poinnya lebih maksimalkan. Kayak misalnya untuk di staff di kabinet ini aku juga mengarahin kepada Pak Sekjen gitu ya, biar kita bisa benar-benar memberdayakan staff ini gitu. Artinya mulai dari mereka daftar, kemudian kita minta komitmen mereka juga kan ketika mereka mendaftar bahwa mereka benar-benar sungguh untuk bergabung di kabinet ini gitu kan, sejak awal sampai prosesnya nanti sampai akhirnya nanti kami kepengen ada output yang mereka dapatkan. Nah akhirnya tercetuslah dari teman-teman juga semuanya kami diskusi adanya kurikulum staff gitu. Jadi ya kita pengen ada target-target gitu yang bisa didapatkan dari teman-teman, karena nanti teman-teman staff ini kan jadi penerus gitu kan regenerasi untuk selanjutnya, sehingga mereka bisa lebih siap gitu kan. Mungkin apa-apa yang kayak tadi, oh ini di kepengurusan ini kan kita merasa oh ini hal baru nih yang harus kita, nah jadi mereka juga bisa paham, kita juga walaupun kita juga sambil belajar, mereka bisa paham di kepengurusan selanjutnya mereka bisa menerapkan itu gitu. Iya benar juga sih, soalnya menurut aku ya semenjak kalau udah jadi staff gitu lebih harus belajar, maksudnya kayak kita udah mulai belajar gitu, jangan cuma karena kita cuma staff atau misalnya kayak bukan orang yang terlalu penting di kepengurusan itu jadi kita kayak masa bodoh gitu. Kita harus malah lebih harus kayak nanya-nanya, kayak lebih belajar banyak gitu, ini harusnya seperti apa kayak gitu. Aku merasa dulu ketika jadi staff di kabinet sebelumnya gitu kan ya, banyak hal yang berubah sih dari mungkin keseharianku dan mungkin soft skill yang aku dapatkan gitu kan. Ketika dulu sebelumnya mungkin tidak pandai ngomong dan segala macamnya, tapi ketika ikut berorganisasi dan segala macamnya, melalui proses-proses itu akhirnya soft skill yang ada di dalam diri ini berkembang gitu. Nah artinya apa? Artinya tanda bahwa kita tuh dapat value gitu. Nah value ini kita dapatkan ya kita kembalikan lagi di diri kita sendiri gitu. Gimana kita bisa menggali kesempatan yang ada buat bisa menambah value untuk diri kita gitu. Jadi perlu adanya apa sih bahasanya, kemauan kemudian aktif dari dalam diri kita juga gitu. Iya kadang tuh kalau misalnya nih kita ngerasa kayak aku udah bisa ini bisa itu gitu, terus kita kayak nggak mau untuk menambah gitu loh, buat mengimprove lagi skill kita gitu, jadi kayak stuck di situ-situ aja. Sedangkan kalau misalnya ada seseorang gitu yang misalnya dia dari awal tuh nggak punya skill apa-apa gitu, tapi karena dia punya dorongan untuk
belajar lebih, jadi akhirnya dia lebih pro misalnya dari kita gitu. Iya, ya itu sih mungkin. Jadi jangan sampai ada rasa puas duluan gitu dari dalam diri, karena itu jadi menghambat kita untuk bisa mengeksplor lebih dalam lagi, padahal mungkin apa yang kita dapatkan sekarang masih sebelum seberapa gitu, ketimbang ketika kita punya rasa penasaran, rasa ingin tahu yang lebih gitu kan, sehingga kita bisa mendapatkan hal yang lebih dalam lagi gitu. Ya bisa terbukti juga dari tadi kan, beda kan kalau orang yang interest sama orang yang aku udah cukup deh kayaknya gitu. Jadi kayak karena udah puas jadi kayak ya udahlah, kayak aku udah bisa gitu. Iya. Jadi malah kayak gitu nggak baik. Lanjut ke pertanyaan lagi, ini kayaknya fans berat kamu Nur. Oh iya, wah siapa ini? Kayaknya pengen banget nih ketemu sama kamu, soalnya dia nanya nih dari kucing ITK, dia nanya meong meong meong. Kucing ITK. Oke, ya terima kasih pertanyaannya. Jadi aku mau jawab ya. Mungkin gimana jawab ini? Terserah kamu. Aku paham sih pertanyaannya. Jadi ya kalau aku bisa jawab ya meong 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 sih. Aku mewakili si meongnya ya. Meong 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 meong. Meong 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 meong. Semoga kucing ITK paham sama perkataan kita tadi. Apa sih? Kayaknya gitu aja deh Nur, soalnya pertanyaan kita udah banyak banget. Kayak apa ya, kita udah membahas tentang Kabinet Kita Jaya juga udah banyak gitu. Kita udah menggali lebih dalam juga. Semoga teman-teman di sini yang udah nanya tentang Kabinet Kita Jaya lebih mengenal lagi KM ITK Kabinet Kita Jaya. Terus kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain, nanti bisa langsung tanya ke Instagram KM ITK atau ke OA lainnya atau ke Twitternya juga buat sobat Twitter. Wis. Ya, itu kan kita maksimalkan kan. Apa yang teman-teman Takutnya masih ada yang kelewat dari kita atau mungkin dari teman-teman masih ada yang nggak paham kita ngomongin apa sih gitu. Takutnya masih ada yang miss, jadi bisa teman-teman tanyain aja di sosial media KM ITK. Udah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast KM ITK Bersuara episode 4. Mungkin di episode selanjutnya kita akan ngebahas hal-hal yang lebih menarik dengan narasumber yang lebih menarik juga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan episode kali ini, dan mungkin untuk teman-teman yang masih mau mempertanyakan lagi tentang kabinet kita yang baru atau mungkin ada pertanyaan yang lain di luar dari tema kali ini, bisa langsung tanya melalui Instagram, Twitter, dan OA lain KM ITK atau sosial media lainnya. Terus terima kasih juga untuk Kak Anwar. Iya, terima kasih. Yang udah menyempatkan waktunya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.